Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Delvers, terima kasih kamu udah klik video ini. Ketemu lagi sama aku Tamara Delv. Dan di video kali ini aku akan membahas tentang sebuah pesawat yang diecast-nya baru aja dikirim ke aku. Kalau kalian suka video ini jangan lupa klik tombol subscribe dan juga follow Instagram juga TikTok aku @tamaradelv. Terima kasih. Ini adalah diecast dari Boeing 747 milik maskapai JAL atau Japan Airlines yang dikasih dari Delvers Bandung, yaitu Kak Rudy Chiang. Terima kasih banyak Kak, ini akan menambah koleksi dari diecast-nya Tamara Delv. Nah, jadi aku akan membahas tentang Boeing 747 dan juga maskapai Japan Airlines. Sambil aku bahas, ini aku taruh dulu, dia bakalan nemenin pesawat-pesawat yang lainnya. Jadi kalau kita lihat, ini adalah diecast dari Boeing 747 milik maskapai Japan Airlines. Kalau misalnya kalian ingat, aku pernah membahas mengenai penerbangan Japan Airlines 123. Kalau kalian belum nonton, klik aja link di sini dan nonton dulu bagaimana sejarah penerbangan Japan Airlines 123. Oke, yang pertama akan aku bahas sekarang adalah Boeing 747. Mengutip dari Boeing.com, pesawat ini adalah pesawat sipil komersial terbesar di akhir tahun 1960-an. Sebuah pesawat besar dengan teknologi yang canggih, bahkan memerlukan 50.000 orang untuk membuat sebuah pesawat canggih. Dan orang-orang ini disebut sebagai The Incredible. Panjang dari pesawat Boeing 747-100 ini adalah 68,5 meter. Bahkan ekornya setinggi gedung 6 lantai. Dan lebar sayapnya atau area sayapnya lebih luas dari lapangan basket. Ruang kargonya dapat menampung 3.400 buah bagasi. Karena besarnya pesawat ini, maka perusahaan Boeing membuat sebuah pabrik atau sebuah tempat untuk membangun dan merakit pesawat Boeing 747 di daerah Everett, Washington dengan luas 5,6 juta meter persegi. Boeing 747-100 pertama kali terbang di tahun 1969 dengan membawa penumpang sejumlah 300 sampai 400 orang. Setelah membuat seri 100, Boeing kemudian melanjutkan dengan seri 200. Seri 200 ini mampu membawa penumpang 440 orang dan jangkauannya lebih jauh lagi, yaitu 10.371 km. Dan di tahun 1990 Boeing pernah memodifikasi seri 200B ini menjadi sebuah Air Force One atau pesawat kepresidenan. Setelah seri 200 kemudian Boeing membuat seri 300 dan di tahun 1988 Boeing membuat seri 400 yang memiliki keunggulan jangkauannya lebih jauh lagi, yaitu 13.450. Bahkan di tahun 1999 Boeing pernah merakit sebuah seri 400 untuk militer yang baru diluncurkan di tahun 2006. Boeing 747-400 ini awalnya diproduksi sebagai pesawat barang, namun setelah itu dibuat versi sebagai pesawat penumpang. Nah, tidak puas sampai di situ, Boeing kemudian membuat seri 400ER atau Extended Range. Apa bedanya? Boeing 747-400ER ini baru diproduksi di akhir tahun 2000-an, tentu saja memiliki kelebihan, yaitu diantaranya lebih panjang dan juga lebih luas, serta jangkauannya mencapai 14.205 km. Seri selanjutnya adalah Boeing 747 seri 8 yang diproduksi sekitar tahun 2005 dan memiliki panjang 76,3 meter. Nah, pesawat ini terbang untuk pertama kalinya di tahun 2011 dan maskapai pertama yang membeli armada ini adalah maskapai Lufthansa di tahun 2012. Masih mengutip dari Boeing, sampai tanggal 30 Juni 2021, Boeing masih mengirimkan sebanyak 11 seri 8 ke seluruh dunia. Nah, sedikit mengutip lagi data dari Boeing, sampai tahun 2014, Boeing telah mengirimkan 1.500 armadanya ke wilayah Eropa. Sampai saat ini, maskapai yang masih bekerja sama dan masih menggunakan Boeing 747 seri 8 ini adalah maskapai Air China, Korean Airlines, Cathay Pacific, Qatar, dan beberapa maskapai lainnya. Biasanya digunakan untuk pesawat kargo. Nah, sebenarnya masih banyak lagi sejarah Boeing yang mau aku bagikan informasinya sama kalian, tapi mungkin di lain episode karena aku juga pengen banget membahas mengenai William Edward Boeing. Ada yang tahu siapa William Edward Boeing? Kalau kalian tahu, komen di bawah sini. Tapi kalau kalian nggak tahu, mungkin next time kita akan bahas mengenai siapa William Edward Boeing. Nah, sekarang aku akan membahas mengenai maskapai Japan Airlines. Maskapai Japan Airlines ini tentu saja berasal dari Jepang dan didirikan di tahun 1951 dengan modal 100 juta yen atau kalau kita bandingkan dengan rupiah saat ini sekitar 13 miliar rupiah.
membuat kantor pertamanya di Tokyo, dan setelah itu membuat beberapa cabang di daerah-daerah lain. Pesawat ini pertama kali mengudara dengan rute domestik menggunakan sebuah pesawat Martin 202 yang dicharter. Nah, sedikit info tambahan, sebenarnya Japan Airlines ini ada dan sudah mengangkut penumpang sejak Perang Dunia Kedua, tapi baru benar-benar memiliki rute domestik yang teratur atau terjadwal setelah Perang Dunia Kedua. Nah, di tahun 1952 pesawat ini untuk pertama kalinya terbang dengan rute internasional, yaitu ketika mengirimkan jenazah duta besar Filipina kembali ke negaranya. Di tahun 1953, maskapai Japan Airlines ini semakin melebarkan sayapnya dan membuka rute internasional. Rute internasional pertama yang dibuka adalah dari Tokyo menuju ke San Francisco dengan tiket sekali jalan yaitu sebesar 650 US dollar atau setara dengan 8.450.000 rupiah. Kesuksesan dari Japan Airlines ini terbukti dengan dibukanya cabang-cabang dari Japan Airlines di beberapa negara di luar negeri, di antaranya adalah San Francisco dan juga New York. Kesuksesan bukan hanya dari jalur internasional, tetapi setelah itu maskapai Japan Airlines mulai membeli pesawat-pesawat lain seperti DC-4, DC-6, DC-7, DC-8, DC-9, dan yang terakhir adalah DC-10. Di tahun 1967 dan di tahun 1969, Japan Airlines pernah menggunakan Tupolev Tu-114 setelah bekerja sama dengan Aeroflot dan membuka jalur penerbangan dari Tokyo menuju ke Moskow. Nah, memasuki era pesawat jet atau sekitar tahun 1970-an, maskapai ini mulai membeli Boeing 727 dan juga Boeing 747. Tapi seperti yang kalian tahu, di tahun 1985 justru pesawat Boeing 747-100 yang dimiliki oleh maskapai ini mengalami kecelakaan. Di tahun 1990 dikabarkan bahwa maskapai ini mengalami kesulitan ekonomi. Salah satu alasannya karena terlibat sebuah kecelakaan, yaitu di tahun 1985 dan juga akibat dari resesi yang dialami oleh Amerika dan juga Inggris. Dikabarkan publik Jepang mulai kehilangan kepercayaan kepada Japan Airlines setelah adanya kecelakaan yang melibatkan Japan Airlines di penerbangan 123. Pada saat itu sebanyak 500 orang lebih menjadi korban atas kecelakaan ini. Kecelakaan tersebut diakibatkan karena sebelumnya di tahun 1978 pesawat yang digunakan yaitu Boeing 747-100 ini mengalami tail strike tapi tidak pernah diperbaiki sesuai dengan aturannya. Berhasil bangkit dari krisis ekonomi yang dihadapi oleh Japan Airlines. Lagi-lagi di tahun 2009 Japan Airlines mengalami kebangkrutan atau krisis ekonomi. Mengutip dari Reuters, bahkan Japan Airlines harus memangkas jumlah karyawannya untuk menekan biaya. Meskipun Japan Airlines telah mendapatkan suntikan dana dari pemerintah Jepang senilai 100 miliar yen atau setara dengan 13 triliun rupiah, tapi tetap saja tidak bisa membuat maskapai ini bangkit kembali. Awalnya Japan Airlines akan digabungkan dengan ANA atau All Nippon Airways, tapi kemudian ANA menolak karena mereka mengatakan keuangan ANA lebih baik daripada Japan Airlines. Dalam keadaan keterpurukan dan hampir bangkrut, akhirnya maskapai ini mendapatkan dua investor yaitu Delta Airlines dan juga American Airlines. Keduanya berasal dari Amerika Serikat. Namun setelah melakukan negosiasi yang cukup panjang, akhirnya American Airlines adalah sebagai investor yang membantu keuangan dari Japan Airlines. Dan sampai saat ini Japan Airlines masih berdiri dan menjadi kebanggaan Jepang. Nah, aku pengen nanya nih sama kalian, ada nggak sih di antara kalian Delvers yang udah pernah naik Japan Airlines? Soalnya aku belum pernah. Coba tolong ceritain sama aku bagaimana perasaan kalian ketika naik Japan Airlines. Komen-komen di bawah sini. Sekian informasi dari channel Tamara Delv. Halo Delvers, nah sebelum aku bacain komen seperti biasa, aku mau ngobrol-ngobrol dulu sedikit sama kalian. Setelah aku membahas Japan Airlines, pasti nanti banyak lagi request yang masuk, Kak, bahas maskapai asal Indonesia. Nah biasanya request yang udah pernah aku baca adalah membahas mengenai maskapai Garuda Indonesia. Tapi saat ini aku belum punya diecast-nya, jadi gimana kalau aku beli dulu terus aku bahas sama kalian? Atau mungkin kalian yang punya diecast Garuda Indonesia mau kasih buat aku, nanti insya Allah aku bahas. Gimana? Komen-komen di bawah sini ya. Oke, kita akan langsung masuk untuk bacain komen. Yang pertama adalah dari Ahdan Lega. Kalau aku jateng Kak, kapal nyong jaluk duit. Itu artinya apa ya? Yang tahu boleh komen di bawah sini buat bantuin aku. Terus yang kedua adalah dari Yudhistira Aditya Sudrajat.
Aku kena racun pesawat Kak Tamara. Soalnya pas mau belajar itu selalu keinget YouTube atau enggak IG. Dan setiap buka IG atau YouTube pasti selalu stalk di akun Kak Tamara. Ya ampun, terima kasih banyak ya Distira, kamu selalu standby di channel aku, di IG aku, di TikTok, jangan lupa ya. Dan yang terakhir adalah dari Iwan Ridwan. Kapal minta duit, burudul teh nu terjun payung, sing horeng kapal militer, lucuna aya tentara nu nyangkut kanu tangkal cengkeh. Duh, inget keneh eta keur leutik. Ada yang ngerti? Coba aku cobain translate ya. Kapal minta uang, katanya gitu kata Kak Iwan. Berudul teh nu terjun payung, jatuhlah itu yang pada terjun payung. Ternyata itu adalah kapal atau pesawat militer. Yang lucu adalah pada saat tentaranya nyangkut di pohon cengkeh. Duh, inget itu zaman masih kecil katanya gitu. Bener ya Kak Iwan ya? Kalau ada salah-salah coba koreksi di bawah sini lah ya Kak Iwan ya. Nah terus juga sebelum aku closing nih aku mau nanya sama kalian. Ingat gak kalian kalau pesawat jumbo jet ini dibuat dan banyak maskapai yang tertarik? Karena untuk menghemat tiket, juga untuk menghemat pulang perginya maskapai untuk mengangkut penumpang. Tapi kenapa kira-kira ya akhir-akhir ini pesawat jumbo jet, pesawat yang berbadan besar dan juga lebar ini kurang diminati oleh maskapai-maskapai dunia? Kalau kalian tahu jawabannya jangan lupa komen di bawah sini. Nah segitu aja dulu informasi dari aku. Terima kasih kamu udah nonton. Jangan lupa diklik subscribe, like, nyalain juga lonceng notifikasinya, komen-komen, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.